Kita mulai informasi yang pertama, di mana pemerintah Rusia mengumumkan status darurat di wilayah selatan bibir Laut Hitam negara tersebut. Hal ini disampaikan administrasi kota Novorossiysk Minggu pada waktu setempat. Dalam sebuah pernyataan wali kota Novorossiysk, Andrei Kravchenko menyebut hal ini dikarenakan kebakaran hutan yang melanda kota itu, di mana hingga saat ini kebakaran telah menyebar di area seluas 22 hektar. Kravchenko juga menunjukkan gambar bagaimana petugas pemadam kebakaran berjuang melawan kobaran api dan hamparan tanah serta banyaknya pepohonan yang hangus. Bus juga dikerahkan untuk mengevakuasi sekitar 200 orang dari daerah beresiko ketika helikopter sedang memadamkan api di daerah pegunungan. Selain itu, Novorossiysk juga menjadi tempat Moskow mulai mengerahkan kembali armada Laut Hitamnya setelah serangkaian serangan Ukraina. Kiev beberapa kali menghantam sejumlah pangkalan di wilayah tersebut, salah satunya adalah serangan rudal di Sevastopol pada September 2023. Media Jerman Der Spiegel dan juga majalah Bild mengklaim Kementerian Pertahanan Jerman telah menyusun rencana darurat untuk potensi konflik militer dengan Rusia. Rencana tersebut dilaporkan membayangkan Jerman bertindak sebagai negara transit utama bagi pasukan aliansi NATO dengan penduduk dan layanan sipilnya diharapkan untuk membantu personel militer asing. Der Spiegel menduga bahwa berdasarkan rencana operasional Jerman, Plan 2 yang dirahasiakan negara tersebut harus dapat mengatur pemindahan 800.000 pasukan NATO dan sekitar 200.000 kendaraan, termasuk tank dan juga perangkat keras lainnya dari pelabuhan di Belanda dan juga Belgia ke timur dalam waktu 3 hingga 6 bulan ke depan. Beberapa jalan raya utama seharusnya digunakan untuk tujuan ini, yang berarti jalan-jalan tersebut akan ditutup untuk lalu lintas sipil. Masyarakat setempat diharapkan untuk menyediakan makanan perubahan, tempat istirahat, dan bahan bakar bagi personel militer yang lewat. Polisi dan layanan darurat Jerman dilaporkan harus memprioritaskan perlindungan terhadap rute-rute utama ini dan menghilangkan konsekuensi dari setiap serangan terhadap rute-rute tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, di mana Badan Pusat Statistik menyebut nilai impor produk asal Israel ke Indonesia turun drastis pada bulan Juni 2024. BPS mengumumkan penurunan tersebut mencapai 54%. PLT Kepala BPS Amalia Adining Garudesanti mengatakan total impor dari Israel sangat kecil dibandingkan total impor yang dilakukan Indonesia dalam sebulan. Saking kecilnya, angka impor dari Israel tidak mempengaruhi total impor secara keseluruhan. Total nilai impor Indonesia dari Israel pada Juni 2024 mencapai 2,7 juta dolar Amerika Serikat atau turun jauh dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 5,9 juta dolar Amerika Serikat. Beberapa barang yang masih diimpor dari Israel diantaranya mesin dan juga alat listrik, mesin atau pesawat mekanik, optik fotografi, perkakas dan peralatan dari logam, serta bahan kimia. Utang luar negeri Indonesia pada bulan Mei 2024 tumbuh 1,8% menjadi 407,3 dolar Amerika Serikat. Maksud kami 407,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6,57 kuadriliun rupiah. Dan kenaikan ini disebabkan oleh sektor publik baik pemerintah maupun bank sentral serta sektor swasta. Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada surat berharga negara atau SBN internasional dan juga domestik. Seiring dengan sentimen positif kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto tercatat sebesar 29,8% serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9% dari total ULN. Sementara itu, utang luar negeri Indonesia menurut kreditor tumbuh 1,01% menjadi 201,93 miliar USD atau sekitar 3,26 kuadriliun rupiah. Kreditor utang dengan porsi terbesar yakni Singapura disusul Amerika Serikat, China, Jepang, dan juga Hong Kong.